Saudara yang terkasih, pada pagi hari Kamis yang lalu kita mendengar dan menonton berita bahwa telah terjadi tindakan teror yang cukup sadis di sebuah gereja di Perancis. Beberapa pihak menyalahkan para pemimpin atau rakyat yang telah melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang telah menyinggung agama tertentu. Tapi juga tak kurang banyak orang-orang yang kemudian mengecam tindakan dari oknum yang dianggap mewakili kelompok agama tertentu itu. Bahkan di dalam media-media Kristen, kita bisa melihat banyak komentar-komentar yang juga mengecam agama lain. Ada juga memang yang kemudian mengajak untuk mari mengampuni, dan juga ada yang mengajak untuk mari mendoakan para korban agar menjadi martir-martir iman. Saudara, apa tanggapan saudara terhadap peristiwa itu? Saya sendiri berpikir apakah dengan peristiwa itu atau dengan peristiwa yang serupa yang sudah terjadi belakangan ini, kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa menganggap jangan-jangan kekristenan sudah gagal untuk membawa damai sejahtera di dalam dunia. Apakah orang-orang Kristen yang memang kita tahu dan sadar sejak awal bahwa kita akan dibenci oleh dunia, lalu kemudian tidak bisa melakukan apa-apa terhadap peristiwa-peristiwa kejam seperti ini? Apakah kita sama seperti Nabi yang dicatat dalam kitab Mika, yang hanya sibuk mencari keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri, yang menutup mata terhadap kelaliman dan pertumpahan darah yang ada di depan mata kita, yang pengajarannya, yang suara kenabiannya, yang nubuatnya bisa dibungkam, bisa dibeli, bisa diatur sesuai dengan kepentingan kekuasaan tertentu yang ada di dunia? Atau kita juga meneruskan kebiasaan para nabi di zaman Mika yang dicatat di dalam pasal 3 ayat 11 yang selalu bicara bahwa bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Mereka terus menyampaikan nada dan firman yang sama berulang-ulang. Tapi jelas-jelas malapetaka sedang menimpa umat, sedang menimpa rakyat. Tapi karena mereka sendiri masih aman, mereka sendiri masih nyaman, maka mereka akan terus menggaungkan, membuai umat, rakyat dengan firman itu untuk membius mereka, untuk menjadi candu bagi umat yang sedang menderita. Bukan menjadi obat, bukan menjadi solusi, dan bukan menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang sedang berteriak kepada Tuhan. Atau apakah kita seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di dalam zaman Tuhan Yesus, yang berhasil mendalami hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan dihafal bahkan di luar kepala, sampai titik komanya kita tahu di mana dan hafal luar biasa, yang berhasil mendapat pengakuan, penghormatan, yang berhasil punya jabatan-jabatan atau pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman iman, tapi gagal melakukannya, mempraktekannya setiap hari dalam hidup sehari-hari. Bahkan lebih lagi gagal menjadikan hukum atau firman Tuhan itu menjadi alat pembawa damai sejahtera, menjadi sumber pembawa berkat bagi umat dan bagi dunia di sekeliling mereka. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menunjukkan bahwa berhasil di jalan Tuhan itu bukanlah berhasil saat kita bisa mendalami kitab suci, bisa mengajar kitab suci, bukan saat kita diakui, bukan saat kita dihormati sebagai rohaniawan, sebagai orang suci, sebagai orang kudus, bukan saat kita memakai jubah, atribut, aksesoris keagamaan, bukan saat kita berdiri di mimbar, bukan saat kita bicara berkoar-koar tentang nama Tuhan, bukan saat kita melayani dalam kebaktian-kebaktian, bukan saat kita punya label atau jabatan-jabatan gerejawi. Para nabi di zaman Mika,
rohaniawan di zaman Tuhan Yesus sudah ada di titik itu, sudah berhasil mencapai titik itu. Tapi Allah menolak mereka. Karena itu Tuhan Yesus berfirman, saudara, di dalam Injil Matius 23 ayat 12, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman ini menjadi penting, saudara. Karena firman ini tepat berada di tengah-tengah. Yang pertama, firman ini ada di antara kisah Tuhan Yesus bersama dengan para pemimpin dan juga di antara firman tentang perjalanan menuju salib. Dan kita melihat ketika para nabi, ketika para rohaniawan meninggikan diri, mereka menjadikan diri mereka lebih penting. Tapi Allah justru merendahkan diri, melepaskan kesetaraannya dengan Allah. Tuhan Yesus justru hadir sebagai manusia, melepaskan kesetaraannya dengan Allah yang ilahi, dan membuat dirinya menjadi tidak lebih penting daripada kita. Dia mengutamakan kepentingan kita, manusia dianggap lebih penting daripada Allah sendiri. Ketika orang-orang yang tahu tentang hukum dan kehendak Tuhan itu hanya duduk-duduk dan bicara saja, Allah di dalam Kristus justru datang, justru bekerja, justru berjuang, berkorban untuk mereka yang tertindas, untuk mereka yang menderita, untuk mereka yang menjadi korban dari teror, dari ketidakadilan, dari penjajahan, baik dari bangsa lain maupun dari bangsanya sendiri. Ketika orang-orang pada zaman Tuhan Yesus dan sepanjang catatan sejarah Alkitab sibuk bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih paham tentang kitab suci, siapa yang lebih mengerti tentang kebenaran dan kehendak Allah, Kristus malah menunjukkan kebenaran itu dalam kasih, dalam tindakan yang nyata. Saudara yang terkasih, para nabi, orang Farisi, ahli Taurat, dan semua elit agama yang lain kemudian menjadi tidak laku lagi, ditinggalkan. Mereka gagal. Gereja perdana, gereja mula-mula kemudian muncul. Sebuah komunitas baru yang berbeda, yang rajin dan serius mendalami firman Tuhan, dan juga rajin dan serius melakukannya dalam hidup mereka yang sesehari. Mempraktekkan firman itu dari pemahaman yang dalam akan kitab suci. Inilah yang membuat Paulus dalam kitab Tesalonika yang kita baca hari ini tak putus-putus, tak henti-henti bersyukur kepada Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang katanya adalah anak-anak Allah di zaman ini? Apakah kita akan membiarkan ada lagi martir-martir yang akan terus berguguran tanpa kita melakukan apa-apa? Apakah kita hanya sibuk mengamankan diri kita, gereja kita, dan abai terhadap penderitaan dunia, ketakutan dan kecemasan dunia? Saudara, di saat inilah kesetiaan kita, kesaksian kita, pekerjaan kita, dan kasih kita diuji. Benarkah kita menjadi garam yang masih asin atau sudah hambar? Benarkah kita adalah terang yang tidak pernah padam? Benarkah kita percaya bahwa Kristus mengasihi dan terus bekerja menyelamatkan isi dunia ini? Saudara yang terkasih, di jalan Tuhan ini keberhasilan kita bukan saat kita sudah sampai di ujung jalan saja. Itu nanti. Tapi di sepanjang jalan ini, sambil kita memikul salib, kita harus terus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan hanya mengintili dari belakang, tapi mengikut Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan bekerja
untuk menyelamatkan dunia ini, kita pun jangan santai-santai ikut di boncengan belakang. Kita juga harus terus bekerja, sama-sama bekerja seperti Tuhan. Memang yang membuat pekerjaan itu berhasil adalah Tuhan. Karena itu kita mendengar simbol atau kita mendengar banyak seruan bahwa pekerjaan kita bukan untuk sukses, panggilan kita sebenarnya bukan untuk berhasil, tapi untuk setia. Nah, karena itu marilah kita setia bekerja baginya. Jangan pas enak saja, jangan pas hidup lagi nyaman saja. Tapi justru waktu kondisi di sekitar kita tidak nyaman, justru berbahaya, disitulah kita menunjukkan kasih kita yang tulus dan murni dan pekerjaan kita yang sempurna, yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita bekerja. Mari kita melayani sebaik-baiknya. Jangan hanya duduk, jangan hanya mendengar, jangan hanya bicara atau nyuruh-nyuruh saja seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Selama teror, kejahatan, ketidakadilan masih ada di atas dunia ini, itu artinya masih banyak pekerjaan kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan lepaskan tangan Tuhan di tengah jalan. Mari terus berjalan. Berjalanlah. Bukan hanya seperti nabi-nabi di zaman Mika yang sibuk dengan pikiran yang penting Tuhan ada di tengah kita, yang penting kita merasakan kehadiran Tuhan, yang penting kita aman jauh dari malapetaka. Itu belum cukup. Itu bukan tanda simbol keberhasilan. Yang berhasil adalah kalau kita bisa mengatakan kepada dunia, yang bisa kita sampaikan dan membuat dunia percaya bahwa Tuhan pun ada di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah mereka yang menderita, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka, akan menjaga dan mengamankan dunia ini beserta dengan seluruh isinya. Jadi bukan hanya untuk kita saja. Itulah baru tandanya kita berhasil. Kalau orang lain menerima Kristus, percaya pada Kristus, dan kita bersama-sama di dalam iman, pengharapan, dan kasih, punya kekuatan, punya semangat, dan punya keyakinan akan kemenangan terhadap kuasa dosa dan kuasa maut, serta kuasa apapun yang membuat semua orang mengarah pada kebinasaan. Allah akan menang. Karena itu kita masih akan terus bekerja dan berjuang. Jadi saudara yang terkasih, kondisi saat ini bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita setia dan tekun. Mari kita turut berjuang, jangan diam saja. Jangan ongkang-ongkang kaki saja. Mari kita memberitakan keselamatan. Mari kita meneruskan damai sejahtera Allah. Jangan kita mengatakan itu tempat yang jauh. Tidak ada tempat yang jauh di zaman sekarang. Mari kita mulai dari rumah kita, dari sekitar kita. Percayalah, apa yang akan kita lakukan di rumah kita, di sekitar kita, akan berdampak sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan juga mengerjakannya di dalam kita, di dalam semua orang yang setia, tekun, berjuang dalam iman, pengharapan, dan kasih yang tak pernah padam kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk lebih lagi bersaksi, melayani, dan dalam persekutuan-persekutuan kami, bukan hanya sibuk untuk mencari kepentingan diri kami sendiri, tapi kami bersekutu untuk menempa diri kami, untuk melatih diri kami, untuk membuat program-program yang menjawab kebutuhan dunia ini, bukan hanya menjawab kebutuhan dan kesenangan kami saja. Tolong gerejamu yang saat ini sedang menyusun program komisi-komisi, majelis jemaat, seluruh gereja GKI dan seluruh gerejamu di seluruh dunia. Tolong Tuhan, berikan kami hikmat. Ajar kami untuk boleh mengerti apa kehendak-Mu dan apa yang harus kami lakukan dalam penyusunan program. Ajar kami untuk melihat panggilan kami yang sebenarnya. Apa yang harus kami benahi dalam persekutuan kami. Apa yang harus kami benahi dalam program-program misi kami.
apa yang harus kami perbaharui dalam pelayanan-pelayanan kami. Bukan hanya untuk menyamankan diri kami, bukan hanya untuk menenangkan diri kami, tapi bahkan membawa damai sejahtera sampai ke ujung bumi. Tuhan, tolonglah agar kami dapat menyusun rencana-rencana pribadi, juga rencana sebagai gereja untuk melayani Engkau lebih tajam lagi. Bukan lagi program-program yang tumpul, yang sukses, yang berhasil menurut ukuran-ukuran duniawi, menurut ukuran-ukuran manusiawi. Tapi biarlah program-program kami, mungkin yang sederhana, atau mungkin yang terlalu berat, yang mustahil kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan akan menemani kami, memampukan kami, dan menunjukkan kami cara agar kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di seluruh dunia ini yang sedang bergumul di dalam ketakutan, kecemasan, baik karena pandemi ini, juga karena teror atau ketidakadilan, atau semua kengerian yang terjadi karena mereka mempertaruhkan iman mereka kepadamu, karena mereka berjuang untuk mengabarkan Injil, karena mereka berjuang untuk membawa damai sejahtera dan harus mengorbankan banyak hal, bahkan termasuk nyawa mereka sendiri. Tuhan, kami pertaruhkan diri mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh umat-Mu di GKI Merisi Indah, anggota jemaat dan simpatisan dimanapun mereka berada, dengan pergumulan kami sehari-hari, dalam masa tua kami, dalam masa sakit kami, dalam semua pergumulan di dunia kerja, penghasilan kami yang menurun, dan semua tantangan-tantangan kehidupan hari-hari kami, baik yang sekolah, kuliah, mengajar, atau semua hal yang tak tersebutkan. Kami percaya Tuhan pun akan memampukan kami menghadapi pergumulan kami sambil tetap terus bekerja untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.